Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Kristina Simarmata dari AKBP Sidoarjo. Long time no see ya. Nah, apa kabarnya Bapak Ibu? Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita akan dibekali oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat 14. Demikian dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maukah Bapak Ibu dan saudara-saudara melakukan sesuatu hal yang mana hal tersebut akan membuat Bapak Ibu saudara-saudara menderita? Mau enggak? Saya yakin tidak mau. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang mau menderita. Benar enggak? Benar. Tidak ada orang yang mau hidupnya susah. Tidak ada orang yang mau hidupnya terancam, tertekan. Semua orang ingin hidupnya bahagia, aman-aman, damai, jauh dari penderitaan, jauh dari masalah, jauh dari kesusahan. Tetapi tidak demikian dengan Rasul Paulus. Dikatakan di ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Kita tahu karena pemberitaan Injil Paulus menderita. Karena pekerjaan pemberitaan Injil Paulus harus mengalami kesusahan, masalah. Bahkan karena pekerjaan pemberitaan Injil Paulus harus ditangkap, dituduh sebagai penjahat. Dia menderita. Tetapi apakah Paulus tidak mau lagi melakukan pemberitaan Injil? Apakah Paulus jadi mundur? Tidak. Bahkan dia bilang, aku tidak malu untuk memberitakan Injil. Walaupun Paulus harus menderita, walaupun Paulus harus mengalami kesusahan, tekanan, ancaman, tuduhan dan lain sebagainya, tetapi Paulus tidak pernah malu untuk memberitakan Injil. Paulus tidak pernah malu untuk menjadi saksi Kristus. Dia tetap melakukan pemberitaan Injil. Itulah yang dipesankan oleh Paulus kepada Timotius. Timotius memang sangat muda dan dia harus mengemban tugas yang diberikan oleh Tuhan melalui Paulus. Dan Paulus menasihatkan Timotius supaya dia jangan malu, supaya Timotius jangan gentar, supaya Timotius tetap teguh, tetap semangat dalam memberitakan Injil. Itu yang dikatakan tadi di ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Pemberitaan Injil, harta yang indah telah dipercayakan Tuhan untuk kita lakukan. Tidak hanya kepada Timotius, kepada saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara telah diberikan satu tanggung jawab untuk memelihara, menjaga harta yang indah itu, yakni memberitakan Injil. Dan jangan takut, jangan gentar. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Roh Kudus yang akan selalu menjaga kita, menyertai kita dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan akan tanggung jawab kami untuk memelihara harta yang indah itu, yakni pemberitaan Injil. Jangan biarkan kami malu, jangan biarkan kami takut. Sebaliknya biarlah kami seperti Paulus. Walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus susah hidupnya, dituduh sebagai penjahat, bahkan dia harus masuk ke dalam penjara karena pekerjaan pemberitaan Injil. Namun Paulus tidak mundur, dia tidak malu, dia tetap memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Demikian juga dengan kami, supaya kami pun
bersedia untuk Tuhan pakai sebagai saksi Kristus, memberitakan Injil kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang menguatkan kami, memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Engkau berkati kami ya Bapa, dalam kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pimpin dan kuasailah hati, mulut dan pikiran kami, agar apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan dan yang kami ucapkan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa apabila ada jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik yang terbaring di rumahnya atau di rumah sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Apabila ada yang sedang sedih, bergumul karena pergumulan yang berat dalam kehidupannya, kiranya Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.